Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga Baik, semua sehat selalu. Amin, 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 amin. amin. Indonesia Timnas U17 akan menghadapi laga kedua melawan Yaman dan menurut saya ini adalah laga yang cukup penting juga nih untuk Betul. memastikan apakah Indonesia langsung maju ke Piala Dunia atau tidak. Bro Ibung, Ya, seperti apa nih kira-kira laga Indonesia melawan Yaman? ya. Memang ini kan laga yang sepertinya menjanjikan pertandingan akan menjadi menarik ya. Mhm, Pertama, karena kedua negara ini sudah mengumpulkan nilai penuh 3, walaupun kalau kita lihat dari agregat gol, Yaman lebih baik karena mhm. dia bisa mengalahkan Afghanistan 2-0, sementara Indonesia mengalahkan calon juara sebetulnya Korea Selatan dengan angka 1-0, dan ini sebuah hal yang sangat-sangat patut kita syukuri ya, bahwa Mhm, mhm, ketika kita melawan tim yang dianggap paling kuat, kita toh bisa mengambil angka penuh. mhm, Nah, di perjalanan berikutnya kita akan menemui Yaman. Nah, Yaman pun juga akan berpikir bahwa ini adalah kesempatan dia untuk bisa memastikan langkah mereka ke Piala Dunia Qatar. Sama seperti Indonesia sebetulnya. Tapi memang dalam hal ini saya pikir kalau kita perbandingkan pertandingan antara Korea Selatan ketika kita menghadapi Korea Selatan dengan ketika kita akan menghadapi Yaman, tentu ada perbedaan treatment dalam hal ini ya. mhm, Kalau di mhm. pertandingan ketika melawan Korea Selatan, tentu Coach Nova juga berpikir bahwa dia harus lebih fokus pada pertahanan dan Hmm. bagaimana memainkan permainan yang lebih efisien. Fokus di pertahanan, tentu ini juga menjadi apa ya, titik fokus ya, titik konsentrasi. Kemudian mereka berusaha untuk mengefisienkan setiap kali peluang yang didapat. Dan ini yang sebetulnya antitesa dari apa yang terjadi di kesebelasan Korea Selatan. Ketika mereka bisa punya peluang begitu banyak, tapi mereka tidak efisien dalam Hmm. memanfaatkan peluang. Berbeda dengan tim Indonesia ketika di menit-menit akhir kita mendapatkan peluang seperti itu dan ini bisa dimanfaatkan. Ini kan sepertinya memberikan gambaran bahwa faktor mentalitas pemain-pemain kita ternyata cukup bagus gitu loh. Ketika Hmm. menghadapi tekanan yang 90 menit mereka terima, tapi mereka masih tetap bisa fokus. Hmm. Dan konsentrasi itu, bahkan mentalitas seorang Evandra ini juga saya patut acungi jempol ya. Hmm. Karena tidak mudah untuk mengambil tendangan di mana tendangan penalti di mana kita tuh punya punya peluang untuk bisa menggolkan menghadapi lawan yang begitu kuat. Sementara di menit-menit sebelumnya kita menghadapi gempuran yang begitu hebat gitu loh. Nah, sementara di kubu Yaman pun demikian. Karena di pertandingan terakhir Indonesia akan menghadapi Afghanistan, sementara Yaman akan menghadapi Korea Selatan. Tentu dalam hal ini kita lebih diuntungkan ya dari posisi jadwal ya. Hmm. Karena biar bagaimanapun Afghanistan dalam hal ini tentu kita menganggap bahwa mereka Afghanistan ini adalah tim yang paling mungkin kita bisa kalahkan gitu Hmm. loh. Hmm. Mungkin juga tim yang paling lemah lah katakanlah Di grup grup ini. ini. Hmm. Jadi saya yakin sekali bahwa Yaman akan memaksakan pertandingan untuk mereka bisa menangkan gitu loh. Sementara buat Indonesia, Indonesia juga menganggap bahwa ini masih mungkin kita bisa menangkan, tapi dengan cara-cara yang seperti dilakukan ketika melawan Korea Selatan dengan fokus yang lebih kuat. Tapi dalam hal ini tentu apa yang dilakukan ketika melawan Korea Selatan mungkin tidak apa ya, tidak dipakai oleh Coach Nova. Coach Nova ketika menghadapi Korea Selatan lebih fokus ke pertahanan. Sementara ketika melawan Yaman, saya pikir Indonesia akan lebih bermain terbuka dalam hal ini ya. Karena peluang menciptakan gol itu lebih ada dan Yaman bukan Korea Selatan gitu loh, Bro. Hmm. Ya. Hmm. Ya memang kalau dilihat hitung-hitungannya, Indonesia Iya, kalau misalkan berhasil menang dari Yaman, maka udah dianggap dipastikan lah Indonesia akan maju ke Piala Dunia. Karena betul. apa? Karena tidak bisa dikejar lagi dengan poin 6. Kalau Ya. misalnya Yaman itu akan bertahan di 3, maka laga terakhirnya mereka nanti Yaman dan Korea Selatan yang akan mati-matian tuh. Siapa yang menang dia yang lolos menemani Indonesia. Kalau Indonesia menang dari Yaman. Kalau Betul. misalnya Indonesia seri ya 4, jadi poinnya Indonesia 4 dan Yaman juga 4, Korea Selatan mungkin akan menang dengan poin 3. Maka balik lagi Yaman dan
Korea Selatan akan beradu juga itu siapa yang memenang apa yang menjadi juaranya, yang Ya, akan lolos lah ya kira-kira seperti itu. Dan Indonesia kemungkinan akan menikmati posisinya gitu dan tetap akan aman di posisi runner up lah minimal ya kalau misalkan seri. Tapi ya, kalau kalah itu nanti ujung-ujungnya akan ada adu ini apa namanya selisih gol. Siapa yang selisih golnya yang paling bagus dia yang berhasil. Jadi buat Indonesia akan rawan juga kalau misalnya sampai kalah. Jadi memang Indonesia mau nggak mau harus menang nih untuk memastikan lebih awal ya bahwa Indonesia betul, akan lolos ke Piala Dunia. Nah, betul. dan untuk lolos itu kan juga melawan Yaman yang juga Yaman akan ngotot juga karena dia tahu lawan Korea Selatan nanti di laga terakhir itu mungkin nggak akan mudah juga. Pasti, Ya, pasti. sehingga ya itulah jadinya Yaman akan apa namanya mati-matian dah di laga ini untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Jadi ini akan menjadi laga yang seru nih antara Indonesia dengan Yaman. Tapi kalau Ya, tadi betul. disebut bahwa Indonesia akan lebih terbuka dibandingkan ketika melawan Korea Selatan, apakah ini tidak akan membuat lubang nih buat Yaman mencetak gol, bro? Ya, gini, kalau misalkan apa yang dilakukan oleh Coach Nova dengan sedikit membuka permainan open play, itu Hmm. kan artinya peluang untuk membuat kesempatan menciptakan gol itu lebih lebih banyak ya Mhm, ketimbang mhm, bermain middle block gitu loh. mhm, Nah, memang akan ada lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh Yaman. Tinggal mhm, bagaimana peran dari pemain-pemain gelandang ini yang mhm, berusaha menutup. Bagaimana pemain dari seperti Evandra bisa menutup begitu loh. Kemudian Goli juga kita kita harapkan sekali mereka dia bisa menjadi gelandang yang kreatif untuk mhm, bisa tandem dengan Mirza. Nah, ini juga kan kalau upaya-upaya untuk menciptakan peluang di depan tapi tidak diimbangi keseimbangan di tengah. Nah, ini yang jadi bahaya. mhm, Keseimbangan ini harus ditutupi oleh para gelandang-gelandang bertahan untuk menutup gaya permainan mungkin saja permainan transisi dari Yaman ketika melihat ada peluang ruang yang kosong ditinggalkan oleh timnas kita. Tapi saya pikir dengan berkaca dari penampilan kita ketika melawan Korea, fokus dan konsentrasi pemain kita kan tetap terjaga ya selama 90 menit sampai berakhir pertandingan. Saya mhm. pikir konsentrasi adalah semacam kekuatan juga dari timnas kita ya, bahwa menjaga fokus itu penting. Jadi tidak ada salahnya bahwa ketika pemain kita juga bermain open play, pemain-pemain gelandang juga tidak kehilangan fokus untuk menjaga kedalaman, begitu bro. Apakah itu bisa diatasi dengan skema yang 3-5-2 misalnya, bro? Atau mau seperti apa? Apakah sama aja skema seperti lawan Korea Selatan? Saya pikir skema yang paling memungkinkan ya ketika keseimbangan antara menyerang dengan bertahan ini juga menjadi lebih ini ya lebih stabil. Hmm. Saya pikir 3-5-2 itu adalah yang paling ideal menurut saya ya. Hmm. Karena peran gelandang dua di tengah ini kan juga bisa menjadi gelandang-gelandang yang mobile. Hmm. Ketika transisi menyerang, pemain-pemain gelandang dari kiri dan kanan ini atau dari tengah sekalipun Hmm. itu juga bisa masuk ke area-area pertahanan Yaman. Hmm. Nah, sementara ketika Indonesia transisi bertahan, justru pemain-pemain gelandang inilah yang kemudian menjadi perisai pertama Hmm. untuk bisa menjaga supaya pemain-pemain Yaman tidak dengan nyaman menguasai bola di daerah pertahanan kita. Hmm. Kemudian pemain-pemain kita juga tidak meninggalkan ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi oleh mereka gitu loh, Bro. Hmm. Oke. Jadi intinya Indonesia harus menang, ya kan? Tapi Ya, apakah bisa menang? Kalau bisa kayaknya bisa juga sih ya. saya yakin, Bro. Akan menang nggak? Saya yakin, Bro. Bahwa Berapa apa nih? gini, mentalitas kita lebih bagus Hmm. karena kita berhasil mengalahkan tim yang dianggap sebagai kandidat juara. Hmm. Tim yang dianggap paling kuat di grup ini, kita Hmm. bisa kalahkan dengan angka yang lumayan ya, 1-0 di menit-menit akhir. Ini Hmm. kan juga menunjukkan bahwa
sebetulnya dari sisi konsentrasi dan mentalitas kita bisa tetap terjaga. Hmm. Nah, ketika mentalitas kita sudah euforianya juga meningkat hasil dari pertandingan pertama, tentu ini juga akan memberikan dampak buat pertandingan kedua ketika melawan Yaman gitu loh. Hmm. Apalagi kita juga punya keyakinan bahwa Yaman yang kita hadapi ini bukan Korea Selatan gitu loh, Bro. Walaupun tetap yang namanya waspada itu harus ya. Dengan siapapun kita bertanding, waspada itu penting gitu loh. Jadi upaya-upaya untuk menciptakan peluang itu akan lebih banyak sebetulnya kalau kita bermain open play gitu loh, Bro. Tapi kalau berkaca ke mana Hmm. laga uji coba Indonesia kemarin sebelum maju ke Piala Asia, ini kan ada 3 kali laga tuh, Iya, dan 2 kali menang, sekali kalah gitu kan. ya, Yang kalahnya dari Iran. Nah ini ya. apakah Yaman sama Iran punya pola permainan yang mirip atau enggak, Bro? Saya pikir ini berbeda ya, Yaman Hmm. dengan Iran ya. Kalau Iran lebih mengadopsi permainan gaya Eropa gitu Hmm. loh. Dia hampir sama dengan gaya permainan dari Uzbekistan, Hmm. Tajikistan gitu loh. Hmm. Sementara Yaman itu kiblatnya lebih kepada Asia Barat ya. Hmm. Permainan-permainan sebetulnya permainan cepat, kemudian agak ada apa ya kecepatan apa masing-masing individu juga terlihat bahwa skillnya mulai terlihat. Tapi mereka juga punya kelemahan dalam organisasi permainan. Berbeda dengan Iran dan Uzbekistan, mereka lebih bermain secara organized gitu loh. Jadi saya pikir justru kita akan kesulitan kalau bermain melawan tim-tim yang secara organized lebih baik ketimbang tim-tim dari Asia Barat yang lebih mengandalkan permainan cepat, lebih mengandalkan individu-individu gitu loh, Bro. Jadi kans Indonesia akan kuat ya melawan Yaman Ya, ini ya. Oke. Nah, betul. Bro, kalau misalkan Indonesia menang nih dari Yaman Ya, berarti kan kita lolos ke Piala Dunia ya. Lalu betul. bagaimana dengan tetangga-tetangga kita nih, Bro? Ya memang kalau kita lihat peluang ya, peluang dari negara-negara tetangga kita, dua negara Vietnam dan Thailand, rasanya Thailand sudah tidak mungkin bisa lolos ke fase berikutnya ke Piala Dunia katakanlah ya. Mereka kalah 2 kali. Melawan Uzbekistan mereka kalah 4-1, melawan Arab Saudi mereka kalah 3-1. Jadi dari sisi agregat maupun poin itu sangat-sangat minus dalam hal ini ya. Nah, berbeda dengan Vietnam. Vietnam masih ada punya kesempatan. Cuma sayangnya pertandingan kali ini dia di pertandingan berikutnya kedua katakanlah ya, mereka akan menghadapi Jepang. Jepang memang di pertandingan pertama bisa mengalahkan Uni Emirat Arab 4-1. Tapi Jepang kan dalam posisi mereka harus mengamankan posisi juga untuk bisa lanjut ke katakanlah ke target Piala Dunia katakanlah ya. Nah, target Piala Dunia itu mereka bisa penuhi apabila mereka bisa mengalahkan Vietnam gitu loh. Nah, ini agak kurang beruntungnya Vietnam ketika mereka menghadapi Jepang di pertandingan kedua gitu loh, Bro. Jadi saya pikir peluang dari negara-negara Asia Tenggara lain ya kecuali Thailand yang sudah pupus katakanlah sudah tidak punya peluang, itu peluang terbesar ada di Indonesia ketika harus menghadapi Yaman, entah itu menang atau seri sekalipun Indonesia masih bisa punya peluang cukup besar gitu loh. Nah, mengenai Vietnam, ini dia. Vietnam akan ditentukan oleh pertandingan kali ini. Ketika dia melawan Jepang, apakah dia bisa menahan seri atau kalaupun kalah, mereka tidak ini ya kalah dengan angka yang besar gitu loh, Bro. Biar di pertandingan terakhir di kalah melawan Uni Emirat Arab, mereka bisa mengambil angka penuh. Jadi ini posisinya nanti akan terjadi perebutan di ini ya posisi runner up saya pikir. Runner up karena saya masih meyakini bahwa Jepang akan menjadi pimpinan klasemen, Bro. Ya. Ya memang kalau di grup A ini Uzbekistan dan Arab itu sudah pasti lolos ya karena mereka berdua sudah dapat 6 poin. Sementara lawan-lawan yang lainnya kan masih 0 poin yang sudah tinggal satu laga lagi tidak mungkin mengejar yang dua tim ini kan. Nah sekarang nanti tinggal di grup A ini ya tinggal menentukan siapa yang mau di atas, siapa yang mau di bawah gitu aja. Siapa jadi juara, siapa jadi runner up. Nah oke, jadi Indonesia akan menghadapi Yaman dan tadi perkiraannya kita akan menang ya. Menangnya berapa gol ya, Bro? 1-0 aja udah cukup, Bro, sebetulnya. Gak usah banyak-banyak. Tapi saya meyakini kemenangan kita antara 2-1, 3-1, Bro.
Kenapa harus ada satunya? Kenapa nggak clean sheet aja sekalian 3-0 gitu? Ya, ya masih berhitung pada ini ya, pada permainan open play tadi. Hmm, Karena Yaman sendiri ketika melawan Afghanistan kan bisa menceploskan 2 gol gitu loh. hmm, hmm. Nah, ini saya sih berpikir bahwa ada kemungkinan kita kebobolan, tapi kita menjebolkan gawang Yaman itu lebih banyak gitu loh, Ya, bro. ya, ya, ya. Kalau saya sih kayaknya menang 2-0 deh. Nah, Indonesia clean sheet lagi deh. Wah, keren. Amin, keren, keren, keren. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai seperti apa kira-kira laga Indonesia lawan Yaman, karena ini menjadi laga yang cukup penting nih buat Indonesia untuk memastikan ke Piala Dunia. Kalau menurut Sobat Ya, sendiri, kira-kira laga ini akan seperti apa? Akankah Indonesia menahan atau minimal minimal menahan ya? Apakah Indonesia akan memenangkan laga melawan Yaman? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. thank you, bro.